Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada, selamat beraktivitas untuk hari ini. Kapan saja, di mana saja, ya. Awali segala sesuatu kegiatan kita dengan bismillah. Karena segala pekerjaan tanpa diawali dengan bismillah tolak, ya. Mangkola lidau bismillah bahwa aku taun, ya. Kalau suatu kerjaan tidak diawali dengan bismillah, mubadir. Itu bismillahirrahmanirrahim dalam berkata, dalam bersikap, dalam bekerja, dan dalam apapun semuanya harus lillah, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan sekalian, yang harus kita yakini bahwa semua yang kita kerjakan, yang kita alami, yang datang pada kita adalah sebuah qadarullah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tetap diwajibkan ikhtiar, ya. Dasar hukum ikhtiar itu ada di dalam surat Ar-Ra'du, ya. Surat nomor 13, ya, ayat 11. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah dirinya, ya. Bukan berarti Allah tidak berkehendak, Allah tidak berkuasa, tetapi kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah dijadikan sebagai insan yang paripurna, insan yang sempurna, ya. Seperti dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Kita termasuk manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitasnya sudah lengkap, dari motherboardnya, ya, semua ada di dalamnya, ya. VGA card dan lainnya ada. Otaknya, nafsunya, fisiknya, semua ada. Tangan kita memiliki 10 jari. Ini wah, senjata yang sangat mematikan, ya. Punya kaki, punya panca indera, ya. Ya, bahkan ada yang memiliki indera yang keenam. Jadi untuk menjalani hidup dan kehidupan kita diperintahkan untuk berikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Ikhtiar itu adalah kerja. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang memenuhi kebutuhan hajat hidup kita, baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Ingat, ya, selalu ketika kita muslim dan punya keyakinan, kita memiliki kehidupan yang ganda di dunia wal akhirah, ya, dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa kehidupan kita hanya disandarkan kepada kebutuhan dunia saja, tidak, tapi tetap kita memiliki keyakinan akan kehidupan di masa yang akan datang, ya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini efek positifnya nanti akan berlaku kepada kehidupan di akhirat. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menggambarkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Semua kebutuhan di dunia dan di akhirat itu harus didasari dengan ilmu, ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, untuk mencukupi standarisasi kehidupan dunia harus dengan ilmunya, untuk kepentingan akhirat dengan ilmunya, dan untuk keduanya harus dengan ilmunya. Jadi rangkaian ilmu dan kegiatan-kegiatan positif, usaha amal soleh, itu rangkaiannya ilmu dan amal, ya. Ada sinergi. Ini penting untuk dipahami oleh kita sehingga nanti kita tidak termasuk
orang-orang yang merugi. Ya, jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kita, ucapan-ucapan kita, sikap-sikap kita tidak memiliki nilai yang positif di hadapan Yang Maha Kuasa. Cong, tak bernilai, pekerjaan tidak diterima, puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan kegiatan sholatnya tidak memiliki nilai dan yang lain-lainnya. Tidak boleh terjadi, ya. Mumpung masih hidup di dunia, semua ibadah-ibadah kita, usaha-usaha kita, kinerja-kinerja kita harus mendapatkan nilai yang ganda, ya, kebaikan di dunia, dan juga nanti ada investasi untuk di akhirat. Semua akan terjadi manakala kita menjalankannya sesuai dengan ilmunya. Karena itu penting menuntut ilmu kapan saja, di mana saja, ya. Langsung di pengajian-pengajian atau membaca buku, membaca Al-Qur'an, membaca tafsirnya, ya, ataupun kajian-kajian diskusi, nah, dan yang lain-lainnya itu penting, ya. Semua yang berkaitan dengan ipoleksos budhan kamrata, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan rakyat semesta, hamkamnas, ya. Atau dalam bahasa fikih yang berkaitan, semua yang berkaitan dengan ibadah mahdoh maupun yang ghair mahdoh, yang berkaitan dengan muamalah kehidupan antar manusia, yang berkaitan dengan masalah munakahat, tentang pernikahan, muamalah, ya, tentang jual beli, dagang, bisnis, sewa, pinjam, saling tolong menolong, bantu membantu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah siasah, masalah perpolitikan, masalah waris, ya, waris dan juga yang lain, semua berkaitan dengan syariat, ya. Itu semua harus dengan ilmunya. Jangan bosan untuk mencari tahu tentang semua pekerjaan-pekerjaan itu berdasarkan kepada teorinya, berdasarkan kepada SOP-nya, berdasarkan kepada yang seharus dan sepantasnya, tidak keluar daripada rel-rel yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Penting, ya, tetap terus kejar duniawi sebanyak-banyaknya, ya. Namun tetap investasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat bagi kita. Itu sebagai pengingat tugas kita dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sober, ya. Jadi mengingatkan, ya, dalam hal kebaikan, ya, dan kesabaran. Nih untuk kita semua, semoga kita lulus dalam berbagai ujian-ujian kehidupan kita dari A sampai Z yang ada di dunia ini, dan kita beruntung menjalani kehidupan di akhirat dan terhindar dari hal negatif, ya, sesuai dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang terpenting pagi ini, hari ini, di dunia ini kita hasanah. Gimana teorinya, gimana prakteknya, gimana konsepnya, gimana realisasinya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, anta kamu mengerti tentang teknis yang harus Anda lakukan. Dan bagaimana kehidupan di akhirat, kita juga hasanah, terhindar dari azab kubur, terhindar dari azab neraka, terhindar dari semua hal-hal yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.